Halo, perkenalkan, nama saya Menak Hotnauli Siadari. Saya dari instansi Dinas Kehutanan, tepatnya di UPTD KPH Tanah Tidung, Angkatan 53, NDH 19. Jabatan saya adalah Ahli Pertama Polisi Kehutanan. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tentang Learning Journal, pemahaman saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Menurut saya, manajemen ASN yang saya review adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada dasarnya, manajemen ASN itu sangatlah penting, karena pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan jika sendiri, sehingga diperlukanlah pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Sebuah instansi akan berhasil jika manajemen diterapkan dengan baik juga. Adapun peran ASN dapat kita kategorikan 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya manusia ini didasarkan pada kemampuan dan kualitas seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dan tidak berdasarkan pada pertimbangan subjektivitas seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Smart ASN berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Literasi digital adalah lingkungan daya akan informasi. Literasi digital itu sendiri adalah sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Etika bermedia digital. Hal ini dapat digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dalam tingkat kompetensi. Untuk itu, sangat dibutuhkanlah panduan etis dan kontrol diri atau dapat kita sebut sebagai self-control dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital. Ada 4 prinsip etika dalam bermedia digital. Yang pertama adalah mengakses, yang kedua adalah berinteraksi, yang ketiga adalah berpartisipasi, yang keempat adalah berkolaborasi, sehingga media digital yang benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Saya sebagai seorang polisi kehutanan dituntut untuk menjadi seorang polisi kehutanan yang smart dan memiliki manajemen yang baik. Dalam tugasnya, seorang polisi kehutanan haruslah up to date tentang perkembangan teknologi digital baru-baru ini. Semakin tinggi SDM Polhut, semakin tinggi pula dampaknya bagi perbaikan pengambilan keputusan ataupun pengambilan kebijakan dan share informasi yang lengkap dan terstruktur di lingkup kehutanan, sehingga masyarakat mengetahui berita terkini tentang hutan dan kehutanan. Sekarang ini, polisi kehutanan tidak hanya sekedar bekerja rutinitas saja, bekerja dengan tugas dan fungsinya sehari-hari, di mana menyiapkan,
melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, serta pengawasan peredaran hasil hutan. Akan tetapi, dewasa ini, seorang polisi kehutanan harus mampu menciptakan regenerasi konservasi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan, sehingga tindak pidana dan pelanggaran di bidang kehutanan tidak akan terjadi lagi. Sebagai generasi milenial, sudah semestinya polisi kehutanan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang lingkungan, terkhusus pada lingkungan hidup hutan kita sebagai paru-paru dunia. Seorang polisi kehutanan bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya yang terbagi atas 3 tindakan. Yang pertama adalah tindakan preemptif, yang kedua tindakan preventif, yang ketiga adalah tindakan represif. Di mana arti dari tindakan preemptif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan yang dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama adalah penyadartahuan dan penyuluhan. Yang kedua adalah pembinaan dan pendampingan masyarakat. Arti dari tindakan preventif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah ataupun menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang ataupun kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah patroli, atau yang disebut dengan perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Yang kedua adalah penjagaan sesuai perihal perintah pimpinan di dalam kawasan ataupun wilayah hukumnya. Yang ketiga adalah identifikasi kerawanan, gangguan, dan ancaman. Sedangkan arti dari tindakan represif adalah penegakan hukum yang bersifat non-justia untuk mengurangi, menekan, menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Kegiatan represif dapat dilakukan dengan cara operasi penegakan hukum. Yang kedua adalah pengumpulan bahan keterangan pengamanan, dan yang ketiga pengumpulan barang bukti. Demikianlah review saya ataupun learning journal tentang pemahaman manajemen ASN dan Smart ASN menurut versi saya pada pengaplikasian pada jabatan alih pertama polisi kehutanan. Sekian dan terima kasih. Salam sukses.